Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang penyakit bronkopneumonia. Yang beranggotakan yang pertama Nurlita Lidiasari, yang kedua Prasetyo Laksamana Wibowo, yang ketiga Puput Amelia, dan yang terakhir Safira Zahra. Yang pertama, pengertian bronkopneumonia menurut Schmalzer 2001 adalah radang paru-paru yang mempunyai penyebaran bercak teratur dalam satu area atau lebih yang berlokasi di dalam bronki dan meluas ke parenkim paru. Bronkopneumonia merupakan peradangan parenkim paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun benda asing yang ditandai dengan gejala panas yang tinggi, gelisah, dispea, nafas cepat dan dangkal, muntah, diare, serta batuk kering dan produktif. Penyakit ini menyerang pada anak usia 2 tahun ke bawah. Etimologi bronkopneumonia. Penyebab terjadinya bronkopneumonia disebabkan oleh bakteri seperti Diplococcus pneumococcal, Streptococcus, Haemolyticus aureus, Haemophilus influenza, Bacillus Friedlander, Mycobacterium tuberculosis disebabkan oleh virus seperti respiratory syncytial virus, virus influenza, dan virus cytomegalic, dan disebabkan oleh jamur seperti Cytoplasma capsulatum, Cryptococcus, Nephromas, Blastemicus, Dermatides, Aspergillus, sp. Candida albicans, Mycoplasma pneumonia, dan aspirasi benda asing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Puput. Faktor risiko penyebab bronkopneumonia. 1. Faktor predisposisi meliputi usia atau umur. 2. Faktor pencetus meliputi A. Gizi buruk atau gizi kurang, B. Berat badan lahir rendah atau BBLR, tidak mendapatkan ASI yang memadai, D. Imunisasi yang tidak lengkap, E. Polusi udara, F. Kepadatan tempat tinggal. Berikutnya manifestasi klinis. Menurut Riyadi dan Sukarmin 2019, manifestasi klinis dan bronkopneumonia sebagai berikut. 1. Biasanya didahului dengan infeksi saluran pernapasan atau atas selama beberapa hari. 2. Demam 39-40 derajat Celcius, kadang-kadang disertai dengan kejang karena demam yang tinggi. Anak yang sangat gelisah, adanya nyeri dada yang terasa ditusuk-tusuk yang dicetuskan oleh bernafas dan batuk. 4. Pernafasan cepat dan dangkal disertai pernafasan cumi hidung dan mulut. 5. Kadang-kadang disertai muntah dan diare. 6. Adanya bunyi tambahan pernafasan seperti ronchi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Pras. Lalu ada patofisiologi bronkopneumonia.
seperti yang ada di tabel. Yang pertama ada ISPA, daya tahan tubuh menurun, penyakit menahun, dan aspirasi. Dan karena hal-hal itu menyebabkan infeksi dan peradangan pada parenkim paru, yang dimana namanya bronkopneumonia. Dari bronkopneumonia ini ada bisa menyebabkan tiga. Yang pertama perubahan membran kapiler alveolar, yang kedua hipertemi, yang ketiga hipersekresi mukus. Lalu kita kembali yang pertama perubahan membran kapiler alveolar. Itu menyebabkan gangguan pertukaran gas dan dyspnea, malas minum, berat badan menurun. Lalu yang ketiga itu hipersekresi mukus, itu menyebabkan dyspnea, malas minum, berat badan menurun, dan juga penumpukan mukus. Dan penumpukan mukus itu menyebabkan tidak efektifnya bersihan jalan nafas. Lalu kembali lagi, yang dyspnea, malas minum dan berat badan menurun, itu bisa menyebabkan gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu ada pemeriksaan diagnostik. Untuk mendiagnosa, bronkopneumonia dilakukan dengan beberapa jenis tes, yaitu yang pertama, ronsen dada atau CT scan. Tes pencitraan ini memungkinkan dokter untuk melihat ke dalam paru-paru dan memeriksa tanda-tanda infeksi. Yang kedua, tes darah. Membantu mendeteksi tanda-tanda infeksi seperti jumlah sel darah putih yang abnormal. Lalu yang ketiga ada bronkoskopi, melewatkan tabung tipis dengan cahaya dan kamera melalui mulut seseorang, turun ke tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Lalu berikutnya akan dibaca, lanjutannya, mohon maaf. Yang keempat, ada pemeriksaan kultur dahak yang dimana merupakan tes laboratorium yang dapat mendeteksi infeksi dari lendir yang dipadukan seseorang. Yang kelima ada oksimetri nadi, digunakan untuk menghitung jumlah oksigen yang mengalir melalui aliran darah. Yang keenam ada tes analisis gas darah untuk menentukan kadar oksigen dalam darah seseorang. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Safira. Zahra, Selanjutnya, dipersilakan. penata laksanaan. Penata laksanaan bronkopneumonia tergantung pada penyebab yang sesuai dengan hasil dari pemeriksaan sputum. Di antaranya yaitu 1. Anak dengan sesak nafas memerlukan cairan IV dan oksigen selama 1-2 per menit. Yang kedua, cairan sesuai dengan berat badan, kenaikan suhu, dan status dehidrasi. Yang ketiga, koreksi gangguan keseimbangan asam basa, dan elektrolit. Sekian dari kelompok kami. Demikian. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.